pakai kohe. Jadi biasanya di daerah-daerah Karawang dan lain sebagainya, mungkin yang lain sebagainya, iya. petani itu pengennya instan. Nah, kita tadi yang saya ceritakan instan nggak, Sa? Instan. Cepat nggak kira-kira? Mudah nggak kira-kira? Ngerjainnya berapa kali? 3 kali. Ya, bahkan ada teman di Mesuji tahu ya Bapak? Lampung. Ini dia petani malas saya bilang sih. Petani malas. Gimana malasnya? Jadi 30 liter yang harusnya diaplikasikan 3 kali, dia semprot sekali. Sekali saja dia semprot. Di awal. Terus setelah itu dia jauh lah. 3 bulan balik pulang. Apa yang terjadi? Hampir 10 tahun. Tapi itu anomali ya. Itu anomali. Maaf, kalau sudah interval 3 kali ini penyemprotan. Iya. Setelah 3 kali penyemprotan terus ada hama. Iya. Itu apa kita boleh saja menggunakan? Tidak. Tidak. Terus penanganannya gimana? Ada bahannya. Ada herbalnya. Yang ada di sekeliling kita. Gitu, kan? Iya, betul. Pak, hama wereng dan hama-hama serangga itu banyak terjadi karena apa? Kenapa, Pak? Karena urea yang kita tanamkan, kita pakai bertahun-tahun, berpuluh tahun kita pakai, sehingga akhirnya tanahnya menjadi tanah yang asam. Dan itu yang membuat akhirnya serangga tadi, hama tadi menjadi semakin banyak. Konsep kita bicara bahwa hama itu bukan musuh. Hama itu bukan musuh. Hama itu adalah bagian dari cara Allah memberikan kesempatan kita bersedekah kepada makhluk Allah yang lain. Terus gini Ustaz, kita menggunakan ini ya. Ya. Ya namanya itu pakai pupuk ini. Kan Ya. yang sebelahnya enggak pakai. Nah, Itu nanti kumaha ya, gitu. ini Pak, impactnya ke kita. Alhamdulillah Pak, bahan ini ketika diaplikasikan ke tanah, maka radius 8 meter dia akan terpengaruh juga. Jadi kalau misalnya Bapak nih, contohnya juga saya nantang teman-teman yang pakai pupuk organik itu juga. Antum bisa nggak jamin bahwa tanah ini ketika dialiri oleh air irigasi dia tetap organik? Nggak berani. Saya tantang untuk maju ke Sukovindo untuk bawa hasil berasnya, nggak berani juga. Padahal klaim pupuknya adalah organik. Tapi hasilnya tidak organik. Terus Jadi, Pak Ustaz, ya. itu penggunaannya sebelum tanam, setelah tanam intervalnya berapa? Nah, penggunaannya saat awal bisa antum gunakan sebelum atau saat atau sesudah tandur. Sebelum tandur boleh, saat tandur boleh, sesudah tandur juga boleh. Sesuai dosis ya. Ya. Terus kemudian akan jauh lebih bagus. Berarti ke tanah dulu 10. ya? Tanah, betul. Tanah dulu. Tanah yang kita aplikasikan. Dan memang nanti 30 liter itu tidak diaplikasikan di daun, tapi di tanahnya. Dikocor, bukan di Berarti sebelum kabut, tanam, kan? bukan disiram, tapi dikocor. Oh, dikocor. Iya, makanya nanti Ustadz mohon maaf, dari 5 paket tadi sebaiknya dibuatkan grup, karena nanti supaya saya bisa tetap supervisi gitu loh. Supaya nanti perkembangannya bagaimana gitu. Tinggal ngacung ya. Sendiri. Buat sayuran. Sendiri. Ya, 1, 2, 3, 4. Kalau Sulawesi pakai terbang harus ke Sulawesi. kemarin sama Ustadz Surya. Mau di mana? Baik, oke. Nanti jadi kita buat grup agar nanti wilayah-wilayah yang tadi sudah berikan bahan untuk kemudian kita bisa diskusi sama-sama. Kita diskusi sama-sama. Mau beras atau mau itu? Jika peternakan Buat bisa ya. anak. Insya Allah, ya insya Allah sih kayak gitu. Pakan ternak gimana kan? Nah, Caranya. jadi kalau misalnya mau berternak, siapkan dulu lahannya untuk pakan. Pakcong, odot dan kawan-kawannya Sataria itu Bapak tanam, semprot dulu dengan bahan ini, sehingga jadi rumput yang organik, Sehat-sehat. sehat. Terus kemudian minumnya juga kita
kasih. Minumnya tidak perlu setiap hari, sepekan sekali aja. Terus kemudian kandangnya kita semprot. Gitu. Orang yang nanam harus organik juga. Iya, bisa insya Allah. Jadi Bapak bisa storage bahan pakannya, insya Allah gitu. Ada yang mau nyoba minum? Oh iya, monggo silakan dibuka aja, Dari Pak. sekian banyak kemuliaan, Iya. keutamaan sama keistimewaan Iya. itu, ada nggak testimoni yang ditemukan Kurangannya apa? Jeleknya, ya, ya adalah namanya juga buatan manusia, gitu. Nggak mungkin sempurna, ya. Contohnya tadi lah misalnya, ada memang beberapa lahan yang tadi tuh ulat yang muncul, keong ketika air itu banyak. Terus saya bingung kan gimana caranya. Saya bilang ambil aja keongnya diambil, kemudian kasih ke bebek, kan jadi berkah kan. Jangan dipandang jadi hama, saya bilang begitu. Terus, ya. Itu keong kalau sekali ngelahirin. Betul Pak, betul. Oh itu rezeki baru Pak. Terus, baru. Kalau di ikan Iya. dicari, Pak. Kalau nah, di ikan dicari, Pak, buat nah, mama. Pak, satu lagi nih Pak, contoh juga Ibu. Ketika banyak nih kan, maka burung banyak juga datang. Ya, banyak burung datang. Terus kalau burung datang diapain? tangkap Hah? pakai orang-orangan. Oh, nggak bisa sekarang, udah pinter dia. Yang pertama adalah alhamdulillah burung datang, sehingga saya bisa bersedekah. Gitu. Yang pertama itu, ya. Nah, dari Burung itu juga sebagai amal. nah iya makanya jangan dianggap hama Bapak. Enggak, maksudnya di sejarah saya itu bisa nggak panen. Nah, caranya Sama burung. nanti ini Pak, ada teknisnya sih ya. Nanti kita bisa pakai bambu di tinggi itu, kemudian setelah itu kita buat seperti jaring. Itu sampai saban hari itu orang nguliin. Iya. Trek-trek itu. Pak, Wah, habis satu lagi sebenarnya di pojok-pojok dari sawah kita itu kita bisa taruh makanan buat burungnya. Banyak nggak tuh biayanya? Enggak kan? Kalau kita taruh di pojok-pojok, sehingga burungnya ngambil itu. Ya, lebih tinggi gitu, sehingga burung akan ngambil itu. Tikus juga gitu sama. Ya, tikus biasanya muncul karena bergerombol. Nah, oleh karena itu nanti kita pakai teknik namanya jejer legowo. Kita udah pakai beberapa tahun yang lalu juga pakai jejer legowo, Pak. Nah, nanti ya Pak kita coba ya insyaallah ya. Legowo 2 mau legowo 4. Iya. Nanti mudah-mudahan karena nutrisinya dirubah, bahannya dirubah, sehingga mudah-mudahan terjadi perubahan juga. Tanahnya yang harus kita rubah sehingga dia tidak asam. Itu topsoil dengan subsoilnya dibalik nggak bisa nggak? Kenapa? Tanah kan ada subsoil. Iya, ada topsoilnya. Kan pada saat di awal Bapak lakukan pengolahan kan, itu maka insya Allah dia akan sudah masuk tuh. Oh iya, bahan ini dia lebih halus dibandingkan air, tapi berat jenisnya dia lebih berat dibandingkan air. Sehingga nanti pada saat dia akan jatuh, makanya nggak boleh dikabut. Itu dia harus merata. Udah diminum Pak? Apa rasanya? Udah azan. Taib. Ada bisa ditampilkan? Ya. Udah bisa. Ada. Ini diminum dicampur. Ya. Nggak usah langsung aja. Langsung aja. Oh dicampur juga boleh. Campur 1 galon. Iya, maksudnya. Atau mau langsung juga boleh. Langsung aja. Tapi kan biasa Imam mau sama istri gitu. Iya. Taib. Oke. Memang waktunya pasti nggak cukup ya Ustadz ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, bapak-bapak sekalian. Insya Allah nanti mudah-mudahan ini juga bukan pertemuan perdana kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita ketemu lagi, dan terutama tadi bagi bapak-bapak yang atau teman-teman yang nanti akan menggunakan bahan ini, nanti kita
diskusi bersama dalam satu kelompok, satu grup, agar kemudian kita bisa pantau bersama bagaimana penggunaan bahan ini di lapangan di lahan Bapak. Kami berharap agar ketika bahan ini diaplikasikan, maka akhirnya tanah kita, air kita, dan udara kita menjadi bebas residu. Programnya namanya Petani Kita Sejahtera. PKS. Iya, iya. Sekarang itu sudah jalan Iya. bilangnya. Iya. Kalau sudah jalan padinya sudah sekitar 25 hari. Iya. Pakai ini nggak masalah. Gak apa-apa. 2 kalinya. Jadi kalau di awal adalah 10 untuk di awal, terus kemudian 10 lagi saat usia 15 sampai 20 hari. Kemudian saat mulai muncul bunting itu 10 lagi. Nah, tapi kalau udah 25 hari ya sudah sekalian 2 kali aplikasi yang berjalan itu kita lakukan. Gitu, Pak. Insyaallah. Apa rasanya? Sudah cobain? Manis. Enak aja. Hah? Enak ya? Ada sedikit ini lah. Yang membuatkan itu aromanya. Kenapa aromanya? Tapi dirasa enggak gitu. Kalau dirasa kalau ini Plain ya? Iya. Tapi kalau pakai ini jadi dingin. Iya. Lagi, Ustaz. Iya, iya. Kalau untuk di sayuran, Ya. aplikasi awal berarti ke tanahnya seperti apa, campuran di gitu atau di gimana? Iya kan itu Jadi 1 liter itu dicampur dengan 80 liter air. Kalau sayurnya besar, ya tetap diaplikasi di tanahnya. Kalau di tanahnya, Nah. pas ketika penanaman, Iya. Juga nanti setelah itu sepekan sekali antum semprot. Gitu. semprot. Nah, iya maksudnya ke tanahnya. Nah, dikocor. Gitu. Kecocor di tanah. Dicocor, bukan disemprot ya Dikocor, ya dikocor. Gitu. kalau di polybag tadi udah diuji coba belum? Oh, sudah. Ini, udah. Sudah insyaallah. Bahkan kita ada vertikultur, Pak. Vertikultur tahu ya? aquaponik. Hah? Aquaponik. Bukan. Tanaman-tanaman. Ya, jadi tapi kita vertikultur kan dia vertikal ke atas. Ada lahan 5.000 meter. 5.000 meter pakai teknik vertikultur ini dengan menggunakan bahan ini juga. Itu alhamdulillah hasilnya 5.000 meter itu hasilnya setara dengan ini jelek nih. 5 sampai 7 hektar. Yang masing-masing 1 hektar itu sekitar 7 ton. Berarti plus minus sekitar 40 ton 5.000 meter. Kita bertemu sebulan lagi. Berapa tingkatan? Cuma 1 meter aja, Ustaz. Jadi dia pakai 12 akhirnya. 12. Jadi 4 di atas, 4 di tengah, 4 di bawah. Gitu. Per apa? Ya. Iya, jadi total semua 5.000 meter itu harusnya sih sekitar 100 ton, tapi itu jelek tuh yang 40 ton itu. Tapi ini bagi saya ini padi. Pakai apa ini? Pakai paralon. Tapi itu mahal sebenarnya kalau pakai paralon. Kalau saya kemarin sama teman-teman kita coba untuk pakai ini, pakai bambu, terus kemudian di pinggir-pinggirnya untuk tempat padi itu tumbuh, pakai itu. Iya. Ditaruh ini deh. Jadi kalau misalnya apa? Pinjam dulu. Ini. Jadi begini. Terus di sini, terus di sini. Kita ikat di tali. 1 botol 1 pohon. Nggih, 1 botol 1 pohon. Biayanya lebih murah kan? Dibandingkan paralon, Ustaz. Lebih mahal. Gitu. Nah, ini kalau seperti tadi itu bagi mereka yang lahannya sedikit atau kita bisa pakai untuk urban farm. Ya, di perkotaan gitu kan. Tapi kalau di desa kan lahannya masih banyak. Dan itu bila juga kalau misalnya itu terjadi, kalau itu benar-benar terjadi dan semua orang pakai itu, berarti lahan produktif kita sudah nggak ada lagi. Gitu. Berarti sudah mulai rusak benar-benar. Iya, satu lagi dari tadi satu lagi. Kalau sayuran Itu file antum ada di mana? Oh, itu laptopnya ada. kalau sayuran itu kan
Gak dibilangin. Macam gimana dari tadi? Iya, iya. Pacing, laptopnya dipacing. Kandang ya? Iya. Ayam atau Iya. sapi atau Tapi alhamdulillah setelah lahannya kita perbaiki, lahannya itu pH-nya 4. Pak, kalau pH 4 berapa lama kira-kira dia bisa naik? Jadi 7. Ada yang bertani di sini? Nggak pernah ngecek pH ya? PHP ini ya. pH 4 itu, asam itu yang menyebabkan akhirnya tanahnya tidak bisa terproduksi dengan baik. Nah, tadi akhirnya dia cuma 3 ton, bahkan mungkin 2 ton, 3 ton. Terus kita kasih bahan ini. Ya, kita kasih bahan itu, kita taburkan bahan itu, dan alhamdulillah kemudian dalam hitungan 10 menit pH 4 tadi naik menjadi 7. Dalam hitungan 10 menit. Dan kemudian ketika dikelola terus sampai kita pakai Ciherang waktu itu. Ciherang itu kan HST-nya atau hari setelah tanam itu sekitar 125 hari. Dan alhamdulillah di 90 hari dia sudah bisa panen. Berarti masanya lebih cepat, lebih pendek. Kemudian di hasil panennya gimana? Tadi kan biasanya berapa? 3 ton. Alhamdulillah Pak, ketika dipanen, kita hitung gabah basahnya ya, gabah basah. Tadi 3 ton tuh gabah basah juga. Itu jadi hampir 10 ton. 3 kali lipat. Hampir 1 kali masa panen. Dan alhamdulillah juga insya Allah kalau misalnya pola ini kita lakukan perbaikan terus tanah ya, maka setiap kali masa panen maka dia akan bisa 20-30% lagi meningkat. Terus tadi Pak, mohon maaf, 1 tahun berapa kali kita bisa panen? 2 ya? Nah, 2 sampai 3, maksimal 3. Maksimal 3. Bagaimana kalau jadi 5? Luar biasa. Bagaimana kalau dalam waktu 13 bulan kita capai jadi 6? Luar biasa. 3 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Dan alhamdulillah tadi yang seperti disampaikan oleh Ustaz Amang, ya? Padinya nggak prematur. Enggak. Padinya nggak prematur, Pak. Karena yang terpenting adalah kita siapin nutrisinya. Bukan hayatinya. Ntar jadi tenggelamnya kapal Van der Weyck. Hayati lelah Bang. Nah, jadi itu, Pak. Jadi yang saya sampaikan tadi menggunakan teknik namanya salibu. Pernah dengar? Baru. Oh, baru tadi ya. Salibu itu salin ibu. Sebenarnya teknik ini digunakan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu kala. Ya, tapi kemudian kita tinggalkan. Di tahun 2014 baru kemudian Kementan mengendorse lagi teknik ini. Jadi teknik salibu ini dia sekali lagi nih juga Pak. Nanti kaitannya yang keempat, mengurangi biaya. Kenapa mengurangi biaya? Karena tidak perlu pada panen kedua, panen ketiga, panen keempat, kelima dan keenam itu kita tidak perlu lagi bibit. Tidak. Turiang atau singgang atau sirung. Kalau singgang itu di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau sirung, turiang Jawa Barat. Jadi dipotong, sisakan, kemudian setelah itu kita semprot lagi. Di hari itu juga. Maka setelah itu dia akan tumbuh lagi. Tidak perlu lagi kita bajak, tidak perlu lagi kita tandur lagi, tidak perlu lagi kita bibit. Maka hitungan biayanya itu turun bisa sampai 3-4 juta HPP-nya. Tapi hasilnya tadi berapa kali lipat tadi? Nah, paling kecil 20% lah gitu ya. Kalau sampai 3 itu adalah tadi bonus yang Allah kasih. Jadi posisi lahan yang kita kemarin coba itu ada di belakang pesantren. Saya bilang ini karena doanya kiai dan santri gitu, sehingga lahan yang tadinya 4 pH-nya kemudian bisa dilakukan perbaikan seperti itu. Masa panen lebih cepat. Ya, masa panen lebih cepat. Kemudian, Bapak, saya mau tanya Ibu, Bu, kalau nasi ini ya kita masak terus kemudian kita taruh di luar, kira-kira berapa lama dia bertahan? Nggak basi? Sehari ya? Sehari ya? Bisa sampai 3 hari? Enggak ya, padahal nenek moyang kita dulu
nasi itu bisa sampai 4 hari. Dan alhamdulillah dengan bahan yang ada ini, dengan teknologi yang ada ini, padi-padi yang kemudian kita olah, berasnya kemudian jadi nasi, bisa minimal 4 sampai 6 hari dia bertahan. Di luar tidak basi. Organik ya? Iya, dan dia statusnya di atas organik. Karena ketika kita lakukan, kita bawa beras kita ke Sukovindo, kita cek 17 item untuk organik, not detected. Residu-residu yang ada di biasa ada di sawah gitu ya, itu not detected. Tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Jadi kalau beras organik masih ada 2, 1 begitu ya. Tapi ini not detected 17 item. Sehingga kalau kami sebutnya ini jauh di atas organik. Ya minimal kita sebut sebagai beras sehat. Itu ya. Dan sekali lagi akhirnya, karena itu yang kemudian kita ingin dorong, membuat lahan kita, tanah kita, air kita kembali menjadi sehat. Dan Bapak, Ibu, kalau saya mau tanya juga, urea dan kawan-kawannya itu selamanya kayak kita pakai? Iya kan? Selama kita mau nanam maka kita harus pakai, siapkan. Maka bahan ini hanya diperlukan 5 tahun saja. 5 tahun. Iya. Setelah itu Bapak, Ibu ketika mau nanam tidak perlu pakai pupuk, tidak perlu pakai macam-macam. Pupuk gratis. Nah, cukup tempel saja. Cukup tanam, kemudian jeraminya yang sudah ada itu dilemparkan kembali jadi pupuk. Ya. Ampasnya tuh berfungsi jadi. Dan ampasnya juga berfungsi untuk jadi pupuk. Yang selama ini dibakar, dibuang. Nanti dirapihkan, maka dia akan kembali lagi untuk menjadi meningkatkan produktivitas. Dan itu yang kemudian kita dorong Bapak Ibu sekalian. Itu sawah. Begitu pula pada peternakan. Saya kemarin sudah kirimkan beberapa data teman-teman di beberapa daerah, terutama di Lampung yang mereka ke tambak Faname, udang Faname. Udang kan biasanya paling susah untuk tingkat survival rate-nya atau hidupnya gitu ya. Mortality rate-nya tinggi dia. Kalau 50% saja itu sudah aman bagi kita sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan penggunaan bahan ini, sekali penggunaan, maka survival rate-nya bisa sampai 98%. Dan bahkan ada beberapa tambak yang sampai 100% tumbuh dengan baik. Dan hasilnya juga itu tadi pada pembenihan, pada pembesaran juga begitu sama. Itu pada udang, pada ayam-ayamnya, ayam petelur, itu alhamdulillah Bu, ketika telurnya kita buka dia tidak pecah. Jadi bukan hanya kuning telur, utuh langsung pluk begitu. Yang kedua warnanya orange. Kayak telur omega ya. Betul. Dan ayamnya juga ketika dipotong lemaknya sedikit. Orang lagi nonton sekarang. Iya, itu penting tuh. Gitu. Terus kemudian pada pada ruminansia, contohnya pada kambing dan ternak, teman-teman yang di Karawang contohnya waktu itu mereka mengembangkan kambing dengan ini untuk yang breeding. Breeding itu artinya pembiakan, itu ya, pembibitan. Dari 2 indukan dan kemudian 1 jantan, hasilnya dalam setahun 31 ekor. 2 indukan, 1 jantan. Dalam setahun jadi 31 ekor. Gitu. Pak, jangan lama-lama, nama pupuknya apa? Nah, nama pupuknya. Boleh bertanya dulu nggak? Iya, boleh. Afwan. Ini berubah-ubah. Iya. Tadi kalau menyikapi atau kita belum paham juga terkait dengan beras. Yang pertama tadi lebih banyak ya, terutama itunya. Nah ini untuk penggunaan nutrisinya apa hanya ini saja? Gitu? Iya betul, Ustaz. Kalau untuk penyemprotan hama yang juga Tidak. Masya Allah. tidak pakai. Iya. Ini bisa untuk sayuran juga tidak? Insya Allah. Baik tanaman lembut atau tanaman keras,
Ya contohnya jati gitu ya, durian, kurma contohnya lagi. Kurma itu butuh waktu berapa untuk dia bisa berbuah? Lama Ustaz. Di Indonesia banyak banget kurma ditumbuh tapi tidak berbuah. Di tempatnya Pak Hero tuh 8 tahun nggak berbuah-buah. Disiram setiap bulan, disiram sekali, setiap bulan disiram sekali, 3 bulan, ya. Itu alhamdulillah. Beliau sebutkan alhamdulillah sudah mulai bisa panen. Dalam berapa lama? 3 bulan kan. Di bulan keempat waktu itu Pak Hero sudah mulai bisa tumbuh dan kemudian bisa diambil itu. Nah, Kalau garam, ukuran kurma ya. kalau garam Iya. rasanya bisa jadi rubah iya, dengan tidak dimasukkan airnya. iya, Kalau untuk nanti untuk praktek ya, iya, untuk pemumpukan iya. cuman ditaruh di air, disiramkan atau harus dipakai ini gitu. Mengirit dia. Jadi Pak, kalau tadi kan untuk menghilangkan racun, Iya. tapi memang Bapak cuma mau ngilangin racun, nggak mau meningkatkan tonase, nggak mau mempercepat masa panen, hah? Mau kan? Maka dia harus dicampur dengan air. 1 liter itu dicampur dengan 80 liter air. Kemudian 1 liter ini pada sawah dia untuk 1000 meter. Jadi kalau untuk 1 liter. ya 1 liter. Dan penggunaannya dalam 1 kali masa tanam itu 3 kali kita melakukan penyemprotan. Jadi jumlahnya 30 liter dibagi 10, 10, 10. Dan tidak perlu pakai yang lainnya lagi. Insek. Tidak. Nggak akan ada ulat. Insya Allah. Kalau misalnya ada ulat, kita nanti ajarkan bagaimana cara penanganannya secara alami. Pakai herbal banyak Pak. Terus kalau di anak kan sayuran bisa Nah. ininya gitu, produknya. Ya. Kebanyakan kayak kembangkol, brokoli, Ah, paprika. iya. Nah, insya Allah. Jadi dia fungsinya adalah sebagai imunitas untuk tanaman. Oh iya, ini satu lagi. Ini cabai kira-kira berapa lama dia bisa bertahan? Kalau misalnya sudah dipanen? Kalau paprika bisa kuat 1 minggu. Nah, kami ada lahan di Bogor. Itu cabainya cabai galak sama kayak cabai rawit gitu ya. Itu saya bawa ke rumahan, terus kemudian saya taruh di luar kulkas. Itu alhamdulillah hampir 3 pekan tidak rusak. Terus kemudian jeruk kita taruh di luar, 2 jeruk, yang satu kita basuh dengan bahan ini dan satu lagi tidak. Selama sepekan kita biarkan, apa yang terjadi? Yang dibasuh dia masih tetap segar, yang tidak dibasuh dia busuk. Pertanyaannya Pak, sudah dipatenkan Pak, takut dicuri. Tidak dipatenkan Ibu, tidak dipatenkan karena kita sebarkan, kita serahkan ke setiap komunitas untuk namanya masing-masing Ustaz. Gitu. Jadi memang Bakunya dari bahan bakunya di Indonesia, bahan bakunya ada 3 yang paling besar. 1 probiotik, jadi ada 4 mikroba yang kita masukkan di dalamnya. Kemudian ada hormon yang kita masukkan, kemudian ada 3 hormon dan kemudian 800 jenis tanaman di dalamnya. Gitu. Jadi ada padi juga, ada mangga juga, ada delima, ada jombang dan sebagainya. Dan ada 1 tanaman yang juga ngambilnya malam-malam, Wijaya Kusuma. Iya, Wijaya Kusuma itu dia saat malam tuh kita panennya. Bagus dari malam. Ustaz, Ya, saya mau tanya nih ya. ya. Karena memang saya juga berasal dari Karawang. Ah, Saya adalah salah satu tim dari Kahaji Amam. ya. Di daerah saya tuh menggunakan organik itu memang ke depan kehadiran kita tidak hanya pada momen-momen seperti kia tapi bisa kita lanjutkan dalam kegiatan-kegiatan lain. Saya inginnya tidak terlalu formal, jadi nginepnya mungkin bisa nanti langsung di lokasi gitu. Kalau saya berharap para teman-teman kepala desa yang sudah banyak berhasil, tidak jauh-jauh mungkin para kepala desa yang
hadir saat ini mungkin bisa berbagi ilmu dan pengalamannya. Wabil khusus sekarang hadir para pakar, para ahli juga saya ucapkan terima kasih bisa membersamai kami para kepala desa khususnya yang ada di Jawa Barat umumnya. Mudah-mudahan juga ini bisa memberikan nilai tambah bagi kami karena sesungguhnya dakwah bagi kami yang ada di tatanan paling bawah di pemerintahan memang sangat kerasa sekali gesekannya. Jadi kalau dulu saya pernah menyampaikan kalau ingin menguasai negara, kuasailah desa gitu. Dan alhamdulillah hari ini saya bertemu dan dengan sahabat sekalian dengan wasilahnya Ustadz Amang. Jadi mudah-mudahan ini bisa semakin menguatkan juga para kami dari kepala desa karena merasa betul tantangan di desa teh Ustadz ini abot gitu. Kalau Ustadz di DPD RI mungkin serencanganana gitu. Kalau di desa menyalira teh terjun bebas jadi peluang untuk melakukan apapun juga sangat terbuka gitu. Yang paling harus kuatnya benar-benar kita secara pribadi-pribadinya gitu. Karena kalau di praksi mungkin banyak rekan sepraksi, ada teman, kalau ada apa-apa mungkin aya nu ngagenggeureukeun gitu. Di desa mah istuning ya Pak ya. Mun teu dilongokan ku LSM masih gitu. Jadi panginten sekarang kita hadir dengan hadirnya para guru-guru kami, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu dan juga manfaatan untuk desa kami khususnya umumnya bagi desa-desa teman-teman yang hadir. Itu saja Ustaz, mohon maaf. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Amang Safruddin mudah-mudahan nanti akan menjadi bahasa Indonesia. Dengan kita mulai. Karena beliau kuat banget, ada tukar laboratorium dulu nggak mau, beliau maunya ini, insya Allah. Ya, cuma karena memang di hukum kita kalau kita pakai lembaga di Indonesia nggak boleh pakai bahasa asing. Jadi CH itu nggak boleh, CHR itu nggak boleh, harus bahasa Indonesia. Jadi kalau ini bisa, itu insya Allah. Dan dijaga itu dikuatkan. Ya, insya Allah kan udah masuk, udah nggak ada lagi yang bisa mengganti. Kalau udah masuk kita nama nggak karena yang bisa menirunya, insya Allah. Itu mungkin ya. Gitu ya. Cari ini udah masuk di kemukakan tadi malam ya, kelompoknya mudah-mudahan menjadi kelompok yang sejati ya. Bukan kelompok pedati, bukan kelompok merpati ya. Tapi yang memang benar-benar kelompok yang kita bentuk untuk bergerak mensejahterakan desa, memajukan desa ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kepala desa yang dipimpin oleh kita ini menjadi kepala desa terdepan ya, kepala desa yang berprestasi dan juga keberadaannya bisa dinikmati oleh masyarakat desa. Dan mudah-mudahan kita dari IGC ini bisa mensupport gitu ya. Mensupport dari alhamdulillah dari pupuk atau nutrisi Sangkuriang ya, mudah-mudahan bisa juga mensupport pertanian-pertanian kita, mensupport kegiatan-kegiatan kita ya, dan nanti ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin biar lebih kenal lagi dengan IGC ini ya, kita buat lambang ini dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Subur tentang makna ya, ini nanti lebih mengenal kita, mengenal lagi, lebih dekat lagi gitu kan. Indonesia Global Charity ini. Silakan Pak Subur. Baik, kita hitung anakannya memang nggak banyak, cuma 50-an. Betul ya? Jadi 50-an Pak. Dan hasilnya tadi? 50 itu dari satu. Dari satu? Dua, maaf. Dari dua. Itu ya. Nah ini ada soal. Berarti iya 25 tadi. Kementerian Pertanian itu untuk mensyaratkan organik itu butuh waktu 4 tahun, antum nggak boleh ngolah. Tapi ini dengan teknologi yang dibuat oleh anak Indonesia, oleh Muslim, ya. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan dan jadinya sederhana Pak sebenarnya. Tapi tonase tidak meningkat. Kemudian lamanya juga lama.
Begitu Pak. Kalau tadi cuma detoksifikasi aja, detoksifikasi tanah aja, sama air, gitu insya Allah. Sama tubuh. Dan tubuh ya gitu. Tayyib. Oke gitu ya insya Allah. Pasti masih banyak pertanyaan. Nanti insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol lagi insya Allah. Saya berharap agar pertemuan ini bukan pertemuan perdana dan Allah berikan kesempatan untuk kita bisa berjumpa kembali agar kita bisa melihat bagaimana hasil implementasinya dan mudah-mudahan ketika kita melihat ada kebaikan di situ maka kita akan sebarluaskan ke masyarakat insya Allah sehingga mudah-mudahan kita bisa jadikan ini sebagai bagian dari kebaikan di dunia dan di akhirat insya Allah. Itu saja, saya mohon maaf bila apa yang saya sampaikan banyak kekurangan, pasti banyak dan kalau misalnya ada yang benar semata datangnya dari Allah yang Maha Benar dan terima kasih atas segala perhatian diberikan. Jazakumullah khairan katsiran. Saya serahkan kembali kepada pembicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti inilah Indonesia Global Charity itu. Mudah-mudahan nanti segera menyebar ke seluruh Nusantara dan juga ke dunia. Ya. Kalau bisa lebih menonjol kayak masyarakat RZ kelihatan banget. Jadi kalau kita dari kejauhan dari kaos tadi itu ada kayak Logo apa? Salimah. Salimah bisa atau yang apa Korea itu atau Oh, Yin and Yang. Yin and Yang gitu ya. Ya, mungkin keseimbangan kalau Yin and Yang. Tapi dipertegas aja nanti. Ya. Oke, ya alhamdulillah itu mungkin pengenalan lambang dari organisasi kita dan mudah-mudahan nanti ya kalau kita nanti pakai kop surat segala macam ya sudah mulai di ini. Dan di sini udah didaftarkan ke Kemenkumham. Oh ini ya legalnya, kalau Legal? logo belum. Logo harus dilaporkan enggak? Jadi kita buat profil, kalau profil kita pertama kali masuk di website atau kalau website di Google itu kita udah bisa klaim itu logo kita. Oke. Ya alhamdulillah mungkin itu dan rangkaian acara kita dari kemarin malam dan ini insyaallah terakhir ya dan mungkin kita tutup saja pertemuan kita tapi tadi insyaallah Indonesia Global Charity ini akan mematangkan program Pak Zul akan dimatangkan dan akan kita mungkin ada 1-2 program yang bisa kita turunkan ya. Mungkin dari tadi program pertanian ya, kita mungkin buat demplot apa gitu. Terus juga tadi pembentukan kelompok, jangan lupa mungkin dikasih waktu 2 pekan sudah kita bisa dilaporkan progres pembuatan kelompok ini di desa Pasomana sudah berapa tadi targetnya per RT ya kelompok ini per RT 1 RT itu 10 orang ya nanti itu mau jadi kelompok pengajian boleh karena kita juga Indonesia Charity ini nanti bergeraknya di setiap desa itu kita juga akan memberdayakan masjid gitu ya. Mau kelompok pengajian dulu mau kelompok usaha mau kelompok petani ya dan mungkin ya bisa juga dikombinasikan dengan di saya udah ada di RT saya ini kelompok petani ini dan bisa artinya ya kalau yang nyuruh Pak Kades kan raja yang nyuruh pasti ikut aja gitu kan tinggal dilaporkan aja ke kita sudah berapa tadi targetnya berarti total ya mungkin nanti yang tidak hadir di sini kita akan beritahu dan juga ya prioritas berarti yang 5 hadir ini ya. 7 ya. 7 yang hadir di sini itu prioritas. Mungkin juga bekal dari Ustadz juga yang 7 ya Allah alam ya. Tapi insyaallah terus juga nanti kita akan mengirimkan juga form assessment ya. Desa itu akan kita assessment. Assessment itu apa kebutuhan sesungguhnya, apa sih permasalahan sesungguhnya, apa yang terjadi di desa sesungguhnya dan apa yang bisa kita lakukan. Dan nanti kita mulai dari kebutuhan ya, need assessment ini, kebutuhan dari desa itu. Nanti kita akan siapkan formnya, kita sebarkan, mohon diisi ya. Mungkin nanti ada lampirannya juga termasuk profil desanya, monografi desanya atau infografis desanya gitu kan. Dilampirkan, tapi kita ada formnya, mudah-mudahan formnya
sederhana ya. Nah setelah itu form ini akan kita mintakan, kita kaji, mungkin teman-teman kepala desa akan kita kumpulkan lagi dalam sebuah training capacity building gitu ya. Mungkin di sini ada kepala desa yang baru menjabat ya, udah baru artinya dari tahun-tahun pertama. Kita akan coba melakukan pembekalan-pembekalan yang mungkin nanti di need assessment itu juga akan terungkap kira-kira pelatihan apa yang sudah diikuti. Mungkin dari kabupaten terkait dengan pemerintahan desanya. Nah kita coba lihat, kalau nggak ada yang belum ada itu akan kita lakukan sambil kita bahas profil assessment need desanya tadi ya, need assessment desa tadi. Dan insya Allah setelah itu mudah-mudahan di 2021 ada program real yang berjalan ya, sambil kita rintis kayak yang di Desa Cigugur Girang. Mudah-mudahan kerjasama dengan farmasi ITB itu sudah bisa berjalan. Targetnya nanti akan ada membuat pabrik, umpamanya dari pabrik obat-obatan skala desa gitu, yang akan disupervisi oleh farmasi ITB. Itu insya Allah mudah-mudahan terlaksana Pak Mri ya. Udah, ini. Mungkin desa-desa lain yang kita coba juga carikan lagi. Mungkin dengan P2D tadi ya, dari ITB juga, di IPB juga ada pusat studi desa. Kita punya jaringan di kampus-kampus, insya Allah kita akan coba kerjasamakan. Ya. Itu mungkin gambaran ya dari kita dari hasil pertemuan ini. Baiklah, mungkin langsung ditutup atau dari MC? Langsung aja ya. Alhamdulillah itu aja. Mungkin sekali lagi kami dari Indonesia Global Charity itu mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ya kita niat berangkat dari rumah disertai dengan ibadah ya. Artinya kita niat ibadah untuk membangun desa kita. Mudah-mudahan menjadi amal jariah, meningkatkan kebaikan untuk diri kita dan desa kita, juga menjadi amal soleh bagi kita di akhirat kelak. Ya, kita tutup pertemuan kita sekali lagi dengan ucapan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Ya, nanti foto bersama di ini kita cukupkan. Demikian kami dari Indonesia Global Charity, mohon maaf kalau ada kesalahan, keterlambatan dan kekurangan. Juga mewakili tuan rumah mungkin mohon maaf juga kalau ada kekurangan-kekurangan dalam hal tempat dan lain-lainnya. Tapi kami juga dari Indonesia Global Charity mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades Guranteng yang telah memfasilitasi atau menyediakan tempat ini. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya bisa kita putar ke tempat-tempat lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kita mau membangun desa itu ya. Ya, baru diajak berjalan ke Guranteng hanya dalam kurang lebih ada yang 1 jam, ada yang 5 jam, ada yang kalau saya hitung dari Depok ya kurang lebih sekitar 6 jam lah sampai Guranteng. Ya, tentu sudah terlihat kesungguhan kita seberapa jauh kita mau membangun desa itu. Apalagi kalau nanti ke daerah Ciamis lebih ujung lagi ke Cikambul atau apa namanya? Cingambul dengan Dedi di sana di daerah masuknya ke wilayah Majalengka ya, daerah situ juga itu merupakan bahan-bahan yang harus menjadi concern kita insya Allah, karena kalau menghitung 16 desa itulah diantara yang akan kita prioritaskan sementara ini insya Allah. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sekali lagi itulah ungkapan terima kasih saya dan sebagai bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Endang tadi sebagai Kades, betapa perjuangan di desa itu ya asa sorangan gitu ya, ya keduludeng ya,
Jadi harus berani kita mengambil apapun keputusan yang ada. Nah, oleh karena itu pula ya Pak Yusuf, ya kita hadir ini dalam rangka paling tidak menjadi supporting system, sistem yang bisa mensupport antum di daerah, di desa. Jadi memang yang punya hajat sebenarnya antum, para kepala desa. Kalau kami adalah supporting system yang insya Allah akan menjadi salah satu model pergerakan kita ke depan, bagaimana kita menjadikan desa itu sebagai miniatur negara yang kita cintai, dan kita berusaha menyelamatkan negara ini melalui dari desa-desa yang ada. Ketika kedaulatan di desa itu terjaga dengan baik, ya, berbagai sisi kedaulatan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, apalagi ideologi, maka kita sangat-sangat yakin insya Allah kedaulatan negara ini juga akan menjadi baik. Tadi pagi saya juga teleponan dengan teman-teman dari Sumatera Barat, kemudian dari Makassar. Mereka sangat menunggu program kita dan mereka menanyakan apakah program ini hanya buat Jabar atau buat nasional, kata dia dalam bahasa Arab. Watonian atau Jabarian, kira-kira begitu. Ya, kalau Jabariyah bukan. Ya, jadi Jabarian itu ya Jabar skalanya atau nasional. Saya katakan insya Allah namanya juga Indonesia Global Charity atau Indonesia Charity Madani, ya, yang sudah diterima. Yang kedua, Indonesia Global Madani ini yang sedang kita usulkan, mudah-mudahan lebih keren ya, dalam pengertian menggambarkan suatu visi dan misi yang lebih luas insya Allah buat kita. Nah, sehingga ke depan tidak menutup kemungkinan kalau Pandang harus ya terbang ke Papua begitu, menjadi kepala desa di Papua gitu. Atau terbang jadi kepala desa di Kalimantan, di Sumatera gitu. Ya minimal kita menjadi konsultan kawan-kawan di sana yang ingin melihat fakta dan kenyataan apa yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, forum terakhir ini di samping kita akan melonjing apa yang sudah kita lakukan, dan saya sampaikan tadi ke kawan-kawan, ini sebenarnya kecil-kecil juga munas ya. Ya, kecil-kecil juga munas ya. Dahulu Indonesia dibangun cukup dengan 9 orang. Ya, 9 orang itulah yang merumuskan tentang Undang-Undang Dasar, yang merumuskan tentang ya BPUPKI, apalagi yang merumuskan Pancasila yang sampai hari ini menjadi pegangan ya, kesepakatan kita membangun negara. Itu dirumuskan oleh 9 orang saja, dan sekarang kita berapa orang yang hadir, dan ini Pak Endang ya, semuanya adalah sejarah insya Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini akan menjadi catatan yang kami hitung, kata Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu, ini dicatat oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu, kami mencatat apa yang mereka persembahkan. Hari ini kita penting menggarisbawahi kalimat ini. Kita sedang mempersembahkan pikiran kita, hati kita, jiwa kita, niat kita, dan perjuangan kita ini ma qaddamu. Yang selanjutnya wa atharahum, setelah dipersembahkan ini nanti akan meninggalkan bekas-bekas tapak-tapak itu ya, sehingga bisa ditapak tilaskan oleh generasi sesudah kita. Ya, kita tidak tahu kapan Allah akan mewafatkan, sebagaimana Allah mewafatkan guru-guru kita ya. Sudah di tahun ini kita bisa mencatat, subhanallah, mulai dari Dr. Azami, kemudian Mas Tamim, kemudian ya Dr. Muinuddin baru saja 1 pekan yang lalu, bahkan tanggal 8 menjelang pilkada ya, di Solo, dan itu disolati oleh ribuan. Luar biasa di tengah-tengah COVID seperti ini. Masyarakat tentu lebih cinta pada ulama, bukan mengabaikan persoalan-persoalan pandemi, tapi dia lebih cinta pada ulama mereka. Bagaimana kita juga mempersembahkan generasi ya, dan dia tercatat di dalam dakwah generasi awal, bahkan
sebelum saya dia sudah lebih dahulu merintis dakwah, bahkan tercatat oleh kawan-kawan. Dia adalah satu level dengan saya di Libya, dan bedanya dia lebih cerdas kalau saya biasa-biasa saja. Dan dia hafal Quran, kecerdasannya dahsyat luar biasa gitu ya. Dan dia waktu itu bayangkan dalam satu pekan memegang 21 halaqah. Nanti bisa bayangkan dalam suasana dia menjadi mahasiswa, dan kami kalau mahasiswa di Libya nggak boleh main-main. Sedikit saja ketahuan kita punya aktivitas dan kemudian jatuh, nilai kita itu bisa dimafsul, bahasanya langsung dikeluarkan. Dan beliau itu sesibuk itu bisa 3 halaqah per hari. Kemudian dalam 1 minggu kira-kira 21 halaqah. Tahajudnya tidak pernah tinggal, hafal Qur'annya, dan prestasinya juara terus. Nggak pernah dia turun dari juara 1 atau 3 besar, itu nggak pernah turun. Dan itulah kehebatan almarhum Ustaz Muinuddin, dan dia sangat polos dalam tanda petik. Orangnya memang ya sangat-sangat mudah lah, kalau apapun dia ngomong aja gitu, tapi tetap dengan akhlak yang sangat baik, luar biasa. Nah itu contoh generasi terdahulu, sehingga yang terbaik ini ya orang-orang hebat di antara kita, Dr. Azami, Dr. Muinuddin ini, ya Allah, kadang-kadang kita bertanya orang-orang soleh lebih dulu dari kita. Ya kita ini yang kayak begini dibiarkan oleh Allah lebih panjang umurnya gitu. Nggak tahu apa rahasia Allah, tapi yang jelas ini kesempatan Allah memberikan pada kita. Kalau mereka kebaikannya mungkin sudah melampaui ratusan tahun dari hidupnya, bahkan mungkin ribuan tahun, sementara kita sebaliknya, keburukan kita lah yang melampaui usia kita. Nah oleh karena itu mudah-mudahan waktu yang tersisa ini salah satunya yang kita akan sepakati dan kita rumuskan melalui Indonesia Global Charity ini menjadi salah satu lahan yang kita persembahkan tadi, ya maqaddamu wa atharahum, dan athar nanti mudah-mudahan menjadi jejak yang kita tinggalkan dalam bentuk sejarah masa yang akan datang, bahwa ada satu gerakan untuk membangun desa yang kita mulai dengan dengan sebuah gerakan charity. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya lebih mengambil bahasa charity ya? Karena kita ingin menggerakkan masyarakat itu, jangan lagi ada bahasa dalam perspektif kita bahwa masyarakat kita masyarakat miskin. Jangan lagi ada kamus seperti itu kira-kira Pak Yusuf dalam benak pikiran kita. Kenapa? Karena miskin kaya dalam Islam bukan karena banyak sedikitnya arad. Laisal ghina bi kathratil arad. Kaya itu bukan karena banyaknya harta, ya. Walakinnal ghina ghinan nafs. Ya, tetapi kaya itu adalah kaya jiwa. Ketika seorang yang diantara para sahabat yang jelas-jelas tidak punya, kemudian datang seruan untuk berjihad di jalan Allah dan berkontribusi dalam jihad itu, mereka sampai menangis. Kenapa menangis? Karena kami tidak bisa memberikan apapun gitu. Yang akhirnya diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak punya apa-apa dan sampai menangis menginginkan memberikan sesuatu kontribusi untuk ikut dalam proyek jihad fisabilillah ini, kemudian diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka juga mendapatkan pahala seperti orang-orang yang memiliki kemampuan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sering menyampaikan kepada antum semuanya bahwa gerakan kita ini, Pak Endang ya, terus Pak Andri, kalau berhasil mengkonsolidasikan masyarakat yang ada di bawah kita, nggak besar yang sering saya sampaikan ya. Bahkan saya sering bertanya, kira-kira Pak Yusuf, kalau warga Pak Yusuf infak sehari 2.000 rupiah itu kira-kira mampu nggak ya kira-kira? Halo? 2.000 rupiah itu mampu nggak? Sangat mampu, saya yakin ya. Kemarin saya tanya Pandang di sini ada berapa RT? Berapa Pak? 41 RT. Kita ngitung RT lah, basisnya RT aja. Kalau di setiap RT ini kita berhasil membangun satu grup saja seperti orang lain ya. Ada Bang Emok, ada ya Bang Beca dan lain sebagainya. Atau Bang Berdiri, ada yang Emok, ada Berdiri. Ada bang-bang kayak begitu. Mereka berhasil mengkonsolidasikan di setiap
kelurahan atau setiap RT itu Bu Hasna berapa yang ditemukan oleh Bu Hasna di Depok kemarin itu? Ada berapa grup mereka? Satu RT sampai 8 kelompok banyak kan. Nah sekarang saya minta bisa nggak kira-kira seluruh kades ini mulai bergerak membentuk kelompok. Ini langsung aja ya ke program real ya, nyata. Setiap RT satu grup dulu deh, 1-2 bulan ini sampai kita ketemu lagi ke reses yang akan datang, insya Allah gitu. Halo, mungkin ya. Nah kalau berhasil 16 ya. Beliau 41, Pak Yusuf ada berapa RT? RT ya? RW berapa? 8 lebih kecil lagi. Tolong dicatat nih, langsung nih. Siapa yang mencatat? Ya, Pak Aceng tolong Pak, atau Pak Hadi. Pak Hadian tolong dicatat. Ayo Yusuf tadi 25 RT, RW-nya. Antum tadi berapa? 41 RT, RW-nya 13. Pak Andri? 63 RT. 11 RW. Oke. Terus Asopian berapa RT? 31 RT. RW-nya berapa? 8. Selanjutnya Sukamana. Somana. Berapa RT? RT-nya 46. Wah. RW-nya 8. Lebih banyak lagi 46. Priyatna? 16. RW-nya 16. RT-nya 46. Oke. Berikutnya? Wih. Ini kota 69 RT 18 RW ya. Idrus desa apa? Sebelahnya Pak Subur, sebelahnya siapa? Ini tim Ailung. Oh, tim Mahilung. Dedi 14 RT 3 RW. Oh, ramping ya. 14 RT 3 RW. Terus satu lagi? Ibnu. Ibnu. Oke, berapa jadi yang hadir sekarang? 7. Sudah 6, 7 ya? 8. Hah? 8. 7. Ada 7. Betul ya? Nah, tadi sudah berapa? Total RT-nya berapa Pak Hadian? Udah dijumlah belum? Titik huruf titik merah I Indonesia. Indonesia Global Charity. Ini contoh pertama. Contoh yang kedua, tadinya sebelum ada globalnya Indonesia Charity aja. Indonesia Charity, IC ini. Orange sama merah. Oh ini kurang ini kalau di sini jelas ya. Yang bawah itu orange, yang atas merah. Merah Indonesia, orange kita. Charity. Kalau yang ketiga merah hijau. Indonesia Global Charity. Nanti Bapak tinggal pilih, kita sepakati yang mana. Cuman ada satu yang insya Allah sudah disepakati oleh panitia. Nanti akan saya ceritakan logo yang sudah disepakati oleh panitia. Ini juga bagus, huruf I sama C. Kalau disatukan filosofinya huruf C, IC, Indonesia Charity. Terus yang selanjutnya, nah ini yang disepakati, Indonesia Global Charity. Tadi dari Pak siapa itu, semangat. Ini jadi kayak gini, hampir kayak gini, semangat ya ini. Ini ada filosofinya. Ini pertama adalah, nah ini bulan sabit hijau menandakan
bulan sabit atau kemenangan. Ya, kita adalah untuk menuju kemenangan. Yang kedua, bulatan oranye. Ini adalah warna oranye, itu warna kita juga. Artinya apa? Warna kita, bulatan warna keemasan, itu melambangkan kesuksesan. Ya. Jadi kita harus sukses ya. Selanjutnya, nah ini daun